kita ulang, coba nanti saya akan bicara sampai pidana. Nah, jadi mungkin yang seharusnya 3 kali pertemuan dengan hari ini, saya bikin dia menjadi 1 kali. Nah, kita kembali ke sini, mengingat bahwa ketika kita berbicara hukum pidana, dan ini kemarin sudah dibahas di awal-awal pertemuan, bahwa substansi atau ruang lingkup, ini substansi atau ruang lingkup hukum pidana itu terdiri dari 3. Jadi ada tindak pidana, kan kemarin sudah saya bahas itu. Ini tindak pidana itu adalah perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana, siapa saja yang dapat dihukum. Siapa saja yang dapat dihukum, dalam hal keadaan apa saja orang dapat dihukum. Yang ketiga pidana. Nah, jadi ini yang pidana itu adalah sanksi, kemarin kita dibicarakan itulah sanksi atau hukuman. Jadi 3 hal ini, ketika kita bicara hukum pidana, maka kita pasti bicara 3 hal ini. Umpamanya ketika berbicara tentang Provinsi Riau, maka kita bicara tentang 11 kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ketika bicara Indonesia, maka kita berarti membicarakan 34 provinsi. Nah, ketika kita bicara hukum pidana, maka berarti kita bicara 3 hal ini. 3 hal itu adalah tindak pidana, tentang perbuatan apa saja, kemudian pidana itu di kanan, sanksinya, yang di tengah itu adalah pertanggungjawaban. Nah, di bidang hukum lain, misalnya hukum perdata, mungkin mereka hanya bicara 2 hal saja, perbuatan kemudian sanksi. Nah, kita 3 ini, karena apa? Bukan berarti di dalam hukum perdata tidak ada penilaian tentang pertanggungjawaban, ada juga, tetapi dia tidak serumit kita. Nah, kalau kita sangat rumit, jadi dalam pertanggungjawaban pidana ini, bahwa walaupun orang itu terbukti melakukan tindak pidana, dia belum tentu bisa dihukum. Nah, ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat orang tidak dihukum, walaupun terbukti melakukan tindak pidana. Nah, inilah pertanggungjawaban pidana. Maka ketika berbicara hukum pidana, kita berbicara tentang 3 hal. Untuk hari ini, untuk yang pertama kita bicara tindak pidana. Tindak pidana itu merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda, yaitu strafbarheid. Nah, straf itu kan pidana artinya ya, barheid. Jadi peit itu adalah peristiwa. Jadi kalau diterjemahkan secara letterlek di dalam bahasa Indonesia, strafbarheid itu adalah peristiwa yang dapat dipidana. Nah, peit itu peristiwa, straf itu pidana. Peristiwa yang dapat dipidana. Tetapi kemudian para ahli hukum pidana Indonesia yang terdahulu, yang sudah lebih dahulu menulis buku-buku hukum pidana, yang menerjemahkan KUHP punya Belanda, menerjemahkan istilah strafbarheid menjadi istilah tindak pidana. Itu istilah yang paling umum dipakai. Kemudian kalau istilah delik itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin. Maka nullum delictum, misalnya, itu kan dari bahasa Latin. Kemudian dalam bahasa Indonesia juga dikenal istilah peristiwa pidana. Nah, ini terjemahan letterlek dari istilah strafbarheid. Kemudian perbuatan pidana, nah, bisa juga. Dan kemudian perbuatan yang boleh dihukum. Ini beberapa ahli berbeda pendapat dalam mengartikan. Tetapi yang paling dikenal adalah tindak pidana. Dan dalam RUU KUHP, bahkan istilah ini dibakukan sebagai perbuatan yang dapat dipidana itu menjadi istilah tindak pidana. Dan dibuat arti apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu diberi arti di dalam rancangan KUHP. Nah, untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan itu haruslah pertama itu perbuatan manusia. Kemudian perbuatan itu bersifat melawan hukum, baik secara material maupun secara formil. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi berkaitan juga nanti dengan pertanggungjawaban pidana, karena tidak semua orang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kemudian mengandung sanksi berupa pidana. Ini yang terpenting. Dari awal ketika saya menjelaskan pengertian hukum pidana adalah bahwa hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang apabila dilanggar dia mengandung sanksi berupa pidana. Dan yang terpenting ini berkaitan dengan azas legalitas yang minggu lalu sudah kita bicarakan. Mengenai sejarah hukum sudah ya, sejarah hukum kita anggap sudah selesai. Tapi saya yakin nanti dosen lain pada hari Senin Bu Elmayanti juga akan mulai bicara tentang sejarah hukum. Nanti saya telepon Bu Elmayanti. Kalau yang kurang-kurang nanti Anda tanya aja. Ini kan saya sifatnya pengantar sih sebetulnya, pengantar untuk melengkapi khazanah ilmu Anda tentang hukum pidana. Diatur dalam undang-undang. Ini terpenting. Karena berdasarkan azas legalitas, hukum pidana kita itu harus diatur di dalam undang-undang. Tidak boleh tidak diatur di dalam undang-undang. Nah, ini yang terpenting. Nah, sebenarnya ini juga bisa live on YouTube ya sebetulnya. Nah, kemudian ini definisi ya, definisi tentang tindak pidana dari para ahli. Antara lain Simon mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana.
yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kan ingat ya, diancam dengan pidana. Kemudian Pan Hamel mengatakan bahwa kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Hampir sama saja kan, cuma redaksinya yang berbeda. POS menyatakan bahwa suatu kelakuan manusia yang oleh perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Nah, semuanya berbicara tentang pidana. Jadi ketika bicara pidana, yang terbayang di otak Anda adalah sanksi ya. Jadi jangan lagi bicara pidana itu sanksi pidana. Itu tidak tepat menggunakan istilah sanksi pidana. Pidana adalah sanksi atau hukuman. Nah, kemudian kalau kita buat dalam bentuk kotak seperti ini, maka untuk mempermudah pengertian tindak pidana adalah seperti ini. Suatu perbuatan yang dilarang undang-undang, saya buat kotak-kotak seperti ini untuk mempermudah pengertian. Suatu perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dihukum atau dipidana, kemudian oleh manusia, hanya oleh manusia ya, tidak boleh kalau dilakukan oleh binatang, ya tidak bisa, itu bukan tindak pidana namanya. Nah, yang dilarang undang-undang, dia hanya di dalam undang-undang. Undang-undang dalam arti ini adalah undang-undang dalam arti formil dan peraturan daerah. Kalau undang-undang yang lain, perundang-undangan dalam arti material seperti misalnya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tidak bisa memuat sanksi pidana. Yang boleh memuat sanksi pidana hanyalah undang-undang. Nah, kemudian dapat bertanggung jawab. Nah, kalau anak-anak misalnya orang gila itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Anak-anak di bawah umur 12 ya. Kalau anak-anak 12 itu dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang pidananya dikurangi sepertiga. Kemudian bersifat melawan hukum. Nah, jadi harus ada perbuatan itu bersifat melawan hukum, baik dilihat dari aspek material maupun aspek formilnya. Nah, jenis-jenis tindak pidana, ada beberapa jenis tindak pidana. Pertama, berdasarkan sistematika dalam KUHP, tindak pidana itu dibedakan ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Nah, kejahatan itu disebut juga dengan istilah mala in se, sedangkan pelanggaran mala prohibita. Secara teori seperti itu ya. Secara teori, apa yang dimaksud dengan kejahatan adalah kejahatan yang dengan sendirinya jahat. Tanpa diatur undang-undang, dia sudah tercela di tengah masyarakat. Misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa. Itu tanpa diatur oleh undang-undang sekalipun, dia sudah pasti itu tercela. Tetapi pelanggaran itu pada dasarnya itu disebut dengan mala prohibita. Pada dasarnya dia bukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat, tetapi hanya karena diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, maka dia dijadikan sebagai tindak pidana. Tetapi dalam RUU KUHP itu tidak lagi dibedakan kejahatan dengan pelanggaran. Kalau di dalam KUHP, kejahatan diatur dalam buku 2, pelanggaran diatur dalam buku 3. Kemudian berdasarkan perumusannya ya, ada delik formil dan ada delik material. Nah, delik formil itu menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan delik material itu menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan. Kemudian jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukan. Ada yang namanya delik komisi dan ada namanya delik omisi. Nah, delik komisi itu adalah delik karena melakukan perbuatan, sedangkan delik omisi adalah justru karena tidak melakukan perbuatan. Jadi tindak pidana itu bukan saja karena melakukan tindak pidana, melakukan suatu perbuatan, tapi kadang-kadang dianggap juga melakukan tindak pidana adalah ketika kita tidak melakukan perbuatan. Misalnya tidak menolong orang yang harus ditolong di lalu lintas, kecelakaan. Itu adalah perbuatan yang dilarang. Misalnya ketika contoh adalah lampu hijau kita tidak jalan, sebetulnya itu adalah perbuatan yang dapat dihukum, walaupun itu mungkin belum ada pula kasusnya seperti itu ya. Nah, contoh lain adalah seorang ibu yang membiarkan anaknya tidak disusui. Nah, dia bisa dihukum. Nah, seorang yang tidak melaporkan terjadinya tindak pidana, misalnya tindak pidana narkotika. Nah, itu orang yang tidak melapor dapat dipidana. Nah, itu contoh delik omisi. Kemudian berdasarkan kesalahan, maka tindak pidana itu dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Nah, kesengajaan syaratnya adalah willen and witten. Orang itu sadar dan orang itu tahu bahwa akibat yang akan ditimbulkan oleh satu perbuatannya. Atau bahkan dia memang menginginkan, itu yang disebut dengan kesengajaan sebagai tujuan. Nah, kesengajaan itu ada 3, ada kesengajaan sebagai tujuan, ada kesengajaan sebagai maksud, dan ada kesengajaan sebagai kemungkinan. Dan juga kealpaan. Kealpaan ini orang dipersalahkan, dipidana karena lalai. Kapan orang lalai? Karena dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana orang pada umumnya. Maka kita perlu juga ya nengok orang. Kalau orang kayak mana sih gitu kan? Kalau kita berbuat dengan perspektif kita sendiri, ya kita bisa dipersalahkan karena melakukan kelalaian. Saya sering tanya kepada mahasiswa di kelas, kenapa harus ada delik kelalaian? Nah, karena misalnya dalam puasa ya, ketika kita lupa bahwa kita puasa lalu kita makan sampai kenyang, kita tidak dihitung batal puasa.
hukum kita tetap dianggap berpuasa. Beda dengan di dunia ini, kita kan tidak tahu karena kealpaan di dalam puasa tadi, Allah Maha tahu kita sengaja atau tidak. Nah, secara manusia kan manusia tidak bisa bedakan. Hakim sebagai manusia tidak bisa membedakan orang sengaja atau tidak. Pasti orang akan selalu bilang, maaf Pak, tidak sengaja. Maaf Pak, tidak sengaja. Pasti punya dalil seperti itu terus kan. Nah, makanya itu dikembalikan kepada penilaian hakim. Pada umumnya, apakah orang melakukan hal yang sama atau tidak? Maka ada namanya culpa lata dan culpa lepi. Nah, kesengajaan itu dolus dalam bahasa Latinnya, kealpaan itu dalam bahasa Latinnya adalah culpa. Misalnya, ketika kita lupa memasang pengaman pada kompor gas, tabung gas, sedangkan orang lain pakai pengaman di tabung gas, lalu tabung gas kita meledak. Kalau semua orang pakai, maka kita dianggap sebagai kelalaian. Nah, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu yang dapat dipidana. Nah, pembagian lainnya ada delik biasa dan delik aduan. Nah, ada delik biasa dan delik aduan. Delik aduan itu adalah delik yang membutuhkan adanya pengaduan, baru penegak hukum dapat memproses. Sedangkan delik biasa adalah delik di luar delik aduan itu. Ada delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut dan berbagai macam ya. Ini nanti silakan dipelajari dengan dosen yang lain. Nah, ini macam-macamnya. Perbedaan kejahatan dengan pelanggaran. Ini ada perbedaan kalau dalam KUHP disebut dengan misdrift, sedangkan pelanggaran disebut overtrading. Nah, ini perbedaannya antara lain percobaan dalam melakukan kejahatan dapat dipidana, percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Membantu kejahatan dapat dipidana, membantu pelanggaran tidak dapat dipidana. Daluarsanya lebih panjang daripada pelanggaran di dalam kejahatan. Delik aduan ada di dalam kejahatan, dalam pelanggaran tidak ada delik aduan. Nah, ini terkait beberapa perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Nah, ini delik material dan delik formil. Nah, ini delik komisi tadi ya, melanggar larangan perbuatan aktif. Delik komisi pasif.